Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rafli Ahmad Baihaqi dengan NIM 119207057 akan menjelaskan mengenai inti atom. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai konsep inti atom, yakni mengenai percobaan seorang ilmuwan yang bernama Ernest Rutherford yang menguji model atom Thomson dengan percobaannya yang disebut hamburan Rutherford. Percobaannya dapat kita lihat seperti pada video berikut. Hasilnya ternyata sinar alfa yang diemisikan kepada lempengan emas tipis mengalami pembelokan. Oleh karena itulah timbul pertanyaan mengenai konsep dari atom Thomson. Karena model atom Thomson dipercaya bahwa muatan positif dalam muatan atom tidak bersifat solid, sehingga elektron dapat bebas bergerak di dalamnya. Namun jika hal ini 100% benar, maka seharusnya sinar alfa yang diemisikan tersebut tidak mengalami pembelokan. Oleh karena itu, teori atom Thomson dipertanyakan. Hasil dari percobaan Rutherford ini yakni ditemukan muatan penyusun inti atom yang dinamakan proton. Proton ini bermuatan positif. Namun kesimpulan Rutherford ini memiliki kelemahan, yakni tidak dapat menjelaskan mengapa atom stabil. Karena itu, jika elektron mengitari inti atom positif, elektron harusnya mengalami percepatan sentripetal yang mengakibatkan elektron jatuh ke inti atom. Sehingga harusnya lintasan elektron itu berupa spiral yang menuju inti atom. Percobaan selanjutnya mengenai konsep inti atom dilanjutkan oleh ilmuwan yang bernama James Chadwick. Beliau dalam percobaannya mengemisikan partikel alfa ke berilium. Hasilnya berilium mula-mula tidak bereaksi, namun hingga lama-kelamaan berilium itu akan kembali mengemisikan neutron yang tidak dapat dibelokkan. James Chadwick mengemukakan mengenai keadaan neutron yang tidak bermuatan atau netral, sehingga kesimpulannya inti atom tersusun seperti pada gambar berikut. Yakni memiliki inti yang tersusun dari muatan proton dan neutron yang dapat disebut nukleus dan dikelilingi oleh elektron. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur inti atom. Unsur inti atom dapat disimbolkan seperti berikut, yakni ada X, Z, dan A, di mana X melambangkan unsur atom dan Z melambangkan nomor atom yang sama dengan jumlah elektron atau proton, dan A adalah nomor massa yang sama jumlahnya dengan jumlah proton dan neutron. Selanjutnya kita akan membahas mengenai massa defek dan energi ikat inti. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa unsur inti atom dapat disimbolkan seperti berikut. Massa atom biasanya dinyatakan dengan satuan massa atom atau SMA. SMA dapat dikonversikan ke kilogram dengan nilai 1 SMA sama dengan 1,66 kali 10 pangkat negatif 27 kg. SMA juga dapat disetarakan dengan energi volt atau EP dengan nilai 1 SMA sama dengan 931,5 MeV. Kita ingat kembali bahwa atom tersusun seperti pada gambar berikut, di mana inti atom merupakan campuran dari proton dan neutron, maka seharusnya massa inti sama dengan jumlah massa proton dan neutron. Namun ternyata ini salah. Kenyataannya, massa inti selalu lebih kecil dari massa proton ditambah massa neutron. Selisih antara massa nukleon dengan massa inti ini disebut dengan defek massa. Selisih ini akan berubah menjadi energi ikat inti yang besarnya dapat diketahui dengan persamaan berikut yang dapat kita lihat dengan keterangannya masing-masing, dan defek massa ini satuannya masih SMA. Oleh karena itu, untuk mencari energi ikat inti, kita kalikan defek massa yang satuannya SMA dikali dengan konversi SMA ke energi volt. Jadi defek massa dikali 931,5 MeV. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radioaktivitas. Radioaktivitas adalah suatu gejala yang timbul akibat adanya aktivitas inti atom yang tidak stabil.
Gejala yang dapat diamati ini adalah sinar radioaktif. Sinar radioaktif. Pemancar sinar radioaktif dibedakan menjadi 3, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. Sinar alfa adalah pemancaran partikel yang terdiri atas 2 proton dan 2 neutron. Sinar alfa merupakan partikel yang bermuatan positif. Sinar beta adalah pancaran elektron dari inti atom karena perubahan neutron menjadi proton. Sinar gamma adalah sinar yang tidak mengalami simpangan dalam medan listrik maupun medan magnet. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik seperti sinar X. Aktivitas inti radioaktif. Aktivitas inti adalah laju perubahan inti atom radioaktif yang meluruh tiap satu satuan waktu. Besarnya laju perubahan tidak dipengaruhi oleh faktor luar, misalnya tekanan dan suhu, melainkan hanya dipengaruhi oleh banyaknya inti atom radioaktif. Adapun aktivitas inti dinyatakan dalam persamaan R sama dengan lambda N atau R sama dengan dN per dt. Waktu paruh adalah waktu yang diperlukan inti untuk meluruh menjadi separuhnya. Jumlah inti radioaktif yang belum meluruh adalah Nt sama dengan N0 E pangkat min lambda T atau Nt sama dengan N0 1/2 pangkat N. Halo, berbicara tentang reaksi inti. Apa sih itu reaksi inti? Bantu aku menemukan jawabannya ya. Ternyata reaksi inti adalah suatu proses tumbukan-tumbukan yang dapat mengubah susunan inti sasaran. Akibat tumbukan antara inti atom dengan partikel penembak, mengakibatkan terbentuknya inti baru yang dinamakan inti transmutasi. Contohnya, lithium-6 bertemukan dengan deuterium menghasilkan 2 helium-4. Kita juga bisa mencari nilai reaksi inti loh dengan persamaan tersebut. Setiap reaksi pasti membutuhkan energi. Pun dengan proses reaksi inti juga memerlukan energi loh. Energi reaksi digabungkan dengan I, energi reaksi adalah energi reaktan yang dikurangi energi produk. Untuk mengetahui nilai energi reaksi, kita perlu mengetahui dulu energi reaktan dan energi produktifnya menggunakan persamaan tersebut. Sekian pembahasan mengenai reaksi inti. Terima kasih. Baiklah, saya Wilda Guspaulia. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai reaktor atom. Reaktor atom adalah tempat terjadinya reaksi berantai yang menyangkut reaksi fisi yang terkendali. Reaktor nuklir atau reaktor atom dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, reaktor produksi isotop. Reaktor yang menghasilkan radioisotop yang banyak dipakai dalam bidang nuklir, kedokteran, biologi, industri, dan farmasi. Yang kedua, reaktor daya atau power, yaitu reaktor yang dapat menghasilkan energi listrik. Reaktor daya merupakan reaktor komersial yang menghasilkan energi listrik untuk dijual, misalnya PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian, yang ketiga, reaktor penelitian, yaitu reaktor yang dipergunakan untuk penelitian di bidang pertanian, peternakan, industri, kedokteran, sains, dan sebagainya. Adapun bagian-bagian utama dari reaktor atom pada gambar berikut adalah yang pertama, bahan bakar reaktor. Yang kedua, teras reaktor. Yang ketiga, moderator. Yang keempat, bahan-bahan moderator. Yang kelima, perisai. Yang keenam, ada pemindah panas. Dan yang terakhir yaitu pendingin sekunder.
Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu sinar gamma dan pemanfaatannya bagi di dunia kesehatan. Sinar gamma adalah bentuk energi tertinggi dari cahaya. Cahaya yang paling energik dan paling kuat, bagian dari apa yang kita sebut dengan spektrum elektromagnetik. Panjang gelombang yang sangat panjang melewati optik, kemudian melalui sinar X, dan kemudian sinar gamma adalah bentuk energi paling tinggi dari jenis radiasi itu. Alasan pentingnya melihat sinar gamma berenergi tinggi adalah karena banyak objek yang paling bagus dan beberapa objek yang paling menarik di alam semesta memancarkan sebagian besar cahayanya di bagian sinar gamma berenergi tinggi ini. Dan satu-satunya hal yang dapat menghasilkan sinar gamma adalah peristiwa yang sangat luar biasa, yang sangat energik, dan kita berbicara tentang ledakan bintang dan bintang neutron dan medan magnet yang sangat kuat. Inti bahan radioaktif memancarkan 3 jenis sinar radiasi yang berbeda yang disebut alfa, beta, dan gamma. Jika partikel alfa dihentikan oleh selembar kertas, partikel beta dengan mudah melewati kertas tetapi dihentikan oleh aluminium. Sinar gamma tidak dihalangi oleh kertas atau aluminium tetapi perkembangannya dapat dihentikan oleh timah. Sejauh mana masing-masing dari ketiga bentuk radiasi ini menembus jaringan manusia adalah dasar untuk membatasi paparan seseorang terhadap bahan radioaktif dalam hal dampak radiasi pada tubuh manusia. Sinar gamma juga dapat menembus jauh ke dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan. Inilah mengapa perlu memakai alat pelindung khusus saat bekerja dengan bahan radioaktif. Ketika neutron ditembakkan dengan kecepatan tinggi ke dalam atom uranium, itu akan membelah atom dan memproses yang disebut fisi stabilitas inti atom. Atom dipertahankan oleh keseimbangan antara gaya tolak-menolak antara proton dan gaya tarik-menarik inti yang menahan inti bersama dengan uranium. Keseimbangannya tidak stabil, sehingga ketika neutron yang bergerak cepat bertabrakan dengan inti uranium 235 diregangkan menjadi bentuk memanjang. Bentuk memanjang ini menunjukkan keseimbangan yang mendukung gaya tolak dan atom uranium 235 terpecah menjadi fragmen kripton dan barium 3 neutron juga dihasilkan dari pelepasan energi yang kuat ini. 3 neutron yang dikeluarkan secara paksa masing-masing dapat menyerang atom uranium yang mengakibatkan kasus bom atom reaksi berantai. Bencana proses fisi nuklir juga merupakan sumber energi yang digunakan untuk mengoperasikan nuklir. Pembangkit listrik di lingkungan yang terkendali panas luar biasa yang dihasilkan oleh pemisahan uranium 235 digunakan untuk menghasilkan uap yang menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Sinar gamma menembus tubuh manusia, tetapi bagian yang diserap merusak jaringan karena tingkat energinya yang tinggi juga dapat mencapai bagian tubuh manapun. Paparan radiasi radioaktif dosis tinggi dapat menyebabkan penyakit radiasi yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian dalam jangka panjang. Istilah radiasi juga dapat menyebabkan kanker atau kelainan kongenital karena efeknya yang merusak DNA. Radioaktivitas banyak digunakan dalam pengobatan, tetapi yang digunakan dalam arkeologi untuk penanggalan radiokarbon. Salah satu bidang penerapannya yang paling penting adalah terapi radiasi, bagian dari pengobatan kanker untuk menghancurkan tumor ganas. Selama perawatan jaringan yang merusak, sinar gamma diproyeksikan ke tumor. Sinar bertemu di dalam tumor di mana efeknya ditambahkan dan tumor akhirnya hancur. Selain prosedur pembedahan dan kemoterapi, metode ini juga telah menyelamatkan nyawa banyak pasien kanker. Sekian penjelasan dari saya mengenai pemaparan apa sih itu sinar gamma dan pemanfaatannya di bidang kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.